Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Fauzia dari kelas 11 MIPA 5 absen 5 SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pengangkutan pada tumbuhan. Yuk simak terus video ini. Apakah kalian tahu bagaimana air dan garam-garam mineral mengalir ke atas pohon-pohon yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan makanannya? Pada dasarnya, tumbuhan memerlukan air dan berbagai macam zat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Dalam hal transportasi air dan nutrisi pada tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengangkutan intravaskuler dan ekstravaskuler. Bagaimana sih perbedaan proses pengangkutan tersebut? Yuk simak video terus ya. Sebelum kita mempelajari perbedaan pengangkutan intravaskuler dan ekstravaskuler, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, proses penyerapan air dan nutrisi atau mineral dilakukan oleh seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem yang merupakan alat dari transportasi tumbuhan tingkat tinggi. Mekanisme pengangkutan tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua, yaitu ekstravaskuler dan intravaskuler. 1. Mekanisme ekstravaskuler. Mekanisme ekstravaskuler adalah mekanisme pengangkutan yang dilakukan di luar pembuluh darah. Mekanisme ekstravaskuler dibagi lagi menjadi dua, yaitu apoplas dan simplas. A. Apoplas. Pada pengangkutan apoplas, air masuk secara difusi bebas atau transport pasif ke dinding sel dan ruang antar sel dalam akar. Air yang masuk tidak bisa langsung mencapai xilem. Hal ini disebabkan terhalang dengan lapisan endodermis. Khusus lapisan endodermis, proses dilakukan secara osmosis. B. Simplas. Proses ini berjalan ketika air dan garam mineral bergerak menuju bagian hidup dari sel tumbuhan, seperti sitoplasma dan vakuola. Lintasan yang ditempuh oleh simplas adalah sel bulu akar, sel korteks, endodermis, perisikkel, dan xilem. Dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa jalur berwarna jingga adalah jalur apoplas dan jalur berwarna biru adalah jalur simplas. 2. Mekanisme intravaskuler. Mekanisme intravaskuler adalah proses pengangkutan air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun yang dilakukan di dalam berkas pengangkut. Proses ini berlangsung melalui berkas pengangkut xilem. Bagian terpenting dari proses pengangkutan air dan garam-garam mineral adalah sel-sel trakea. Tetapi, bagaimana bisa air yang berada di bawah terbawa ke atas menuju daun dari tumbuhan? Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pengangkutan air. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air. 1. Tekanan akar. Pada saat proses penyerapan air berlangsung, cairan pada sel rambut akar berkurang kekentalannya. Hal ini menyebabkan sel bagian dalam untuk menyerap air pada rambut akar. 2. Kapilaritas batang. Xilem merupakan pembuluh kapiler di dalam tumbuhan. Dengan prinsip kapilaritas, air dapat naik di dalam pembuluh. Hal ini terjadi karena adesi yang terjadi antara air dengan dinding tumbuhan. 3. Daya hisap daun. Air yang sudah berada pada daun akan mengalami penguapan melalui stomata. Hal ini menyebabkan cairan pada sel daun akan meningkat kekentalannya. Hal tersebut memicu sel pada daun menyerap air pada pembuluh batang, dan aliran ini akan terjadi terus-menerus dari akar menuju daun. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan transparansi uap air dari daun, yaitu 1. Temperatur udara. Semakin tinggi temperatur udara, kecepatan transparansi akan semakin tinggi. 2. Intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh daun, kecepatan transparansi akan semakin tinggi. 3. Kelembapan udara. 4. Kandungan air tanah.
Sekian penjelasan saya mengenai proses pengangkutan pada tumbuhan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.